Wah, paling seneng saya. Ya, Karena pasti dan pasti menarik itu kalau Cak Nur itu. Ayah saya kan salah seorang syuriah di apa namanya cabang Tuban di Jawa Timur dan juga seorang kiai yang sangat hobi di dalam Bahsul Masail itu diskusi tentang fikih. Gus Dur itu sangat senang dan sangat menghargai serta memegang yang namanya prinsip kewarganegaraan Indonesia. Karena dari kewarganegaraan itulah sebetulnya diderivasi berbagai macam hal pokok, misalnya hak asasi manusia. Presiden kan punya semacam visi dan punya keinginan tertentu yang terkait bukan hanya pada teknokrasi. Jadi patokan saya adalah bahwa Presiden Prabowo itu kan mempunyai mandat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita hari ini kedatangan sebenarnya kawan yang sedang bertamu, ya, kawan yaitu Profesor A.S. Hikam. Orang taunya A.S. Hikam, tapi nama panjangnya banyak nggak tahu. Nah, saya bacakan nama lengkapnya. Dr. Muhammad Athoillah Sohibul Hikam. Kalau salah-salah Sohibul Iman. Jadi seorang akademisi dan sebenarnya juga sempat jadi politisi ya. sempat jadi anggota DPR juga. Lahir di Tuban tahun 58, Jawa Timur. Itu pernah menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Ya, tahun 99 2001 dan anggota DPR 2004-2007. Sekarang sebagai dosen di Presiden University. Yang mahasiswa tidak pernah demo. Karena jauh sekali untuk datang ke Jakarta mau demo ya. Kalau nggak salah Prof ini punya buku ya, publikasi mencakup buku-buku. Alhamdulillah. Ya, Demokrasi dan Civil Society. Dan deradikalisasi. Ya, betul. Peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme. Dahsyat sekali. Nah, ini buku-buku ini memang perlu kita diskusikan, Prof. Karena problem kita kan paling banyak ini menghadapi ekstremisme, radikalisme ya. Bukan hanya dalam pemikiran, sekarang sudah dalam tindakan. Gitu. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Bang Sulfan. Kami juga terima kasih atas kehadirannya ya. Nunggu. Kaget saya karena Bang Zulfan kan saya tahunya itu by reputation. Aduh. Luar biasa sejak aktivis mahasiswa tahun 90-an sudah luar biasa bersama-sama Gus Dur juga ini. Jadi senior saya juga ini luar biasa. Dan Prof Hikam ini sahabat Gus Dur. Makanya ketika Gus Dur presiden itu dipercaya menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Dan anggota DPR juga dari PKB ya. Ya, betul. Pada masa masih di bawah kepemimpinan Gus Dur juga ya. Waktu masa kepemimpinan Muhaimin nggak aktif lagi, Bro. Sudah enggak. Ya. Tapi nggak ada masalah, memang kamu. Oh enggak. Karena mau ngajar aja ya. Iya, baik sekali sama Gus Ami. Ya. Karena sibuk ngajar aja. Prof. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Prof ini kan luar biasa.
Biasa-biasa aja, Pak. Orang NU tuh selalu begitu. Udah luar biasa nganggap biasa aja. Itu udah kadang-kadang orang NU tuh kalau saya ketemu dulu siapa ayahnya Yahya Stakuf ini, Kiai Kholil ya. Yeah. Itu kan sama-sama saya bareng di DPR dulu tahun 99 2004 kan. Itu kan begitu kalau kita biasa-biasa aja. Tapi jujur ya, kalau dibanding dengan Bang Zulfan, saya betul-betul biasa-biasa aja. Gitu ya. Anak saya cuma satu, Bang Zul berapa? 4. 5. Cucunya 11. Ya. Coba, saya cucu baru dapat 1. Jadi biasa banget saya ini Ya. dari segi itu begitu. Apalagi dari segi aktivisme yang sudah menyejarah itu kan, dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada berhentinya, itu kan luar biasa itu. Saya tuh kalau pernah saya sering nyeterin Gus Dur ya. Ya betul. Itu selalu Zul kita ke rumah, ya Allah, di Kebun Jeruk itu siapa? Almarhum Nur Iskandar. Ya, Nur Muhammad Itu Iskandar. tempat Pak Kiai Nur Iskandar. Karena ada Kiai Kholil ada juga di situ. Datang lagi Gus Dur. Itu dari pagi sampai sore guyon terus, tapi berbobot gitu ya. Karena itu ciri Diskusi khas mutu. dari komunitas pesantren, Mas Ya. Zulfan. Jadi Bang Zulfan ya. Jadi kata sosiolog kita atau budayawan kita yang kondang, Bang Kang Sobari. Cirinya NU itu kalau tidak makan ya guyon. Ya. Luar biasa ya. Nah, mungkin kita mau dengar cerita sedikit ya. Pengalaman, walaupun ada yang lebih punya pengalaman yang lebih dalam dengan Gus Dur. Tapi kan kita tahu lah, Prof. Ikam kan juga orang yang juga punya pengalaman banyak dengan Gus Dur ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana, Prof? Yang mananya ini, karena pengalaman dari saya awal mungkin beda dengan perkenalannya juga pengalaman Bang Zulfan yang jauh lebih dekat nyupiri. Saya nggak pernah nyupiri, ikut mobilnya aja. Ya, tapi kalau nyupiri kan itu belum tentu dekat kan. Iya, tapi Dekat dulu. guyonnya mesti lebih banyak itu. Ya, cerita perjalanan aja. Ya, Dari saya sudut pandang. kenal Gus Dur itu tentu secara face to face itu sekitar tahun 82 ketika saya gabung di LIPI ya. Oh, LIPI. Tetapi secara intelektual sudah jelas sebelumnya, karena saya termasuk yang sangat menggemari dan menyukai tulisan-tulisan Gus Dur, apakah di Tempo, apakah di Prisma, apakah di Kompas. Juga sama dengan Al-Maghfurlah, siapa itu wartawan yang dari Bandung itu? Siapa? Yang dari Tempo. Ya, yang dari NU juga, Pak Junaidi itu. Oh, iya. Yang walaupun Mahbub Junaidi. Itu saya senang kalau nulis itu kan mesti bikin orang ketawa. Yeah. Walaupun kalau di dalam analisisnya kadang-kadang berbeda dengan Gus Dur. Mahbub Junaidi itu sangat anti Khomeini misalnya ya. Kalau Gus Dur itu dikenal sangat mengagumi Khomeini. Jadi bagi saya sebagai orang pesantren itu sangat encouraging ya, sangat menggugah. Karena saya jarang sekali pada waktu itu, saya masih mahasiswa itu, ada orang dari pesantren, orang NU, tapi begitu dikenal oleh publik dan mempunyai kapasitas intelektual yang luar biasa seperti Al-Maghfurlah Mahbub Junaidi dan Al-Maghfurlah Gus Dur yang kita akui sekarang ini kan. Jadi itu menjadi semacam role model gitu ya, bahwa ternyata being orang pesantren, menjadi orang pesantren tidak harus kalah dengan orang-orang yang non pesantren. Nah, barusan kemudian saya tahu bahwa Gus Dur itu ternyata juga lulusan dari Irak dan lain sebagainya. Dan semakin tahu semakin
bangga, apalagi setelah saya lulus dan kemudian ada di LIPI dan kenal betul secara pribadi dengan beliau dan memang pemikirannya kemudian menjadi semacam pendorong saya untuk juga terlibat di dalam olah pikir dan kegiatan intelektual seperti itu. Jadi kalau tidak ada tidak ada imajinasi tentang seorang tokoh dari pesantren, dari Nahdlatul Ulama, barangkali yang jadi orientasi saya ya mungkin awalnya mungkin bukan pesantren dan bukan orang seperti Gus Dur. Nah, setelah dalam perkembangannya tentu saya kenal dengan almarhum Arief Budiman dan lain sebagainya, yang juga malah menambah gairah saya untuk menekuni persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran-pemikiran dan juga kegiatan-kegiatan intelektual. Itu perkenalan saya dengan Gus Dur, dan waktu itu saya masih ingat bersama dengan Cak Nur, Gus Dur itu suka Jumatannya itu di LIPI. Nah, kalau di sini ya, di Gatot Subroto ya. Kalau Cak Nur itu beberapa kali saya mendengar khutbah-khutbahnya di Jumat yang menurut saya itu paling senang saya karena paling pendek kalau khutbah itu. Nah, kalau Gus Dur cuma mendengarkan sesuai hadis itu kalau yang pendek itu begitu. Makanya kalau begitu saya dengar yang akan khutbah itu Cak Nur, paling senang saya. Karena pasti pendek dan pasti menarik itu kalau Cak Nur itu. Dan Cak Nur kan memang orang LIPI yang di sana. Nah, dari pergaulan dengan Gus Dur itulah kemudian saya menjadi lebih akrab lagi ketika saya kemudian beranjak sudah mengambil S2 dan S3, dan kebetulan penelitian saya di Indonesia juga. Lalu satu saat saya bersama Kang Sobari itu ketemu di PBNU yang waktu itu masih reot itu. Iya. Masih ingat itu. Ruang kecil gitu, sempit. Nah, di situ tuh kemudian terbukalah bahwa beliau itu, Gus Dur itu juga ternyata kenal dengan almarhumah ayah saya. Ayah saya kan salah seorang syuriah di cabang Tuban di Jawa Timur, dan juga seorang yai yang sangat hobi di dalam bahsul masail, itu diskusi tentang fikih di seluruh Jawa Timur, itu terutama di Situbondo. Nah, karena Gus Dur dengan ayah saya itu pernah kenal, jadi kita ngobrolnya itu juga menjadi semakin klop begitu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat rutin saya mengunjungi PBNU itu. Kadang dengan Kang Sobari, kadang ya sendiri. Akhirnya ya sendirian terus. Tumpukan buku dan mapnya. Iya, nah terus kemudian saya sering kali diajak pergi kemana-mana dengan Kaji Sulaiman, dengan teman-temannya Bang Zulfan juga itu. Kemana-mana itu sampai jam 12 malam, sampai jam 3. Dan kadang-kadang beberapa hari nggak pulang saya itu. Nah, kalau sudah begitu itu saya biasanya ya tahan sampai 2 hari aja, Bang. Saya selalu komplain sama Gus Dur. Gus, saya itu bukan Gus Dur, jadi saya kalau sudah 2 hari nggak tidur itu nggak bisa. Saya tak pulang dulu saya. Gus Dur cuma ketawa aja, sampean ini gitu aja kok. Sudah capek katanya. Tapi dari cara-cara kita bergaul dengan Gus Dur itu, ya saya belajar sangat banyak dan mengagumi cara berpikir beliau dan perilaku beliau, sehingga setelah berkembang ini saya menganggap diri saya itu Gus Durian, Bang. Tapi benar lah. Sekarang kan mulai di media sosial itu pikiran-pikiran Gus Dur itu mulai muncul lagi ya. Hikmah-hikmah. Kalau saya lihat generasi muda juga banyak sekali hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Gus Dur. Yang pernah disampaikan dulu, sekarang muncul lagi di media sosial. Orang merindukan. Gitu. Nah, itu memang ya biasanya begitu ya, orang yang mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan pegangan itu mesti abadi. Sama dengan siapa, misalnya Gandhi
atau Václav Havel atau Nelson Mandela dan lain sebagainya itu. Walaupun sudah wafat lama sekali, tapi pemikiran-pemikirannya akan dipakai dan dicari relevansinya sekarang. Nah misalnya aja sekarang ini salah satu pemikiran Gus Dur yang menurut saya masih sangat relevan dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Zulfan mengenai ekstremisme itu adalah Gus Dur itu sangat senang dan sangat menghargai serta memegang yang namanya prinsip kewarganegaraan Indonesia. Karena dari kewarganegaraan itulah sebetulnya diderivasi berbagai macam hal pokok, misalnya hak asasi manusia. Jadi kewarganegaraan bukan hanya soal punya KTP Indonesia, tapi esensi dari kewarganegaraan itu sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang adalah hak-hak dasar dari manusia yang ada di Indonesia. Makanya ekstremisme, kemudian kecenderungan identitas, ya, yang seperti yang kita rasakan sekarang itu menjadi bagian yang selalu diperhatikan oleh Gus Dur agar supaya identitas yang sebetulnya bisa dipakai bersama sebagai satu bangsa itu adalah identitas kewarganegaraan ini. Karena dengan demikian bisa melampaui identitas primordial, termasuk agama, suku, antar golongan dan sebagainya. Begitu kita sudah menggunakan kewarganegaraan. Nah masalahnya adalah kewarganegaraan di Indonesia itu notion citizenship ya di Indonesia ini hanya dimengerti legal formal di dalam masalah Anda warga negara yang KTP-nya ada tulisannya warga negara Indonesia. Tidak dimengerti dalam notion human rights. Nah itu, kalau kita kemudian ingin menyumbangkan sesuatu ya yang kemudian beyond identity politics, misalnya ya kita harus waspada bahwa di seluruh dunia sekarang ini sedang ada kebangkitan dari fasisme misalnya. Itu salah satunya ya menggunakan prinsip kewarganegaraan Indonesia yang dipahami dari perspektif hak asasi. Kalau Prof lihat, kita kan bicara ada beberapa hal Prof ya. Kan sekarang komunikasi politik yang dilakukan oleh Gus Dur itu kan cukup bagus ya. Dengan siapapun gitu kan, dan itu mencerahkan gitu kan. Nah kalau kita bandingkan dengan komunikasi politik sekarang ini bagaimana? Ya dibandingkan dengan siapa misalnya? Pada masa Gus Dur misalnya. Ya Gus Dur dengan sekarang ini siapa yang mau dipakai sebagai perbandingan? Dan dengan pemerintah sekarang? Ya dengan pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang ini komunikasi politik kan caranya itu dengan lebih banyak mau didengarkan orang tapi tidak mau mendengarkan. Sehingga yang muncul kemudian adalah statement-statement yang kadang-kadang disalah mengertikan. Misalnya katakanlah menempatkan kata ndasmu itu ya di dalam forum publik kayak begitu. Jadi presiden manapun di dunia itu gak akan sampai ke situ. Kalau dia punya prinsip misalnya bahwa omongan saya itu pasti didengarkan oleh warga negara saya. Tapi karena prinsipnya mungkin tidak begitu dan tidak ada penasihat yang menasihati tentang public speaking pada beliau, maka dianggap itu sebagai hal yang biasa saja. Nah kalau Gus Dur kan, walaupun Gus Dur tidak dikenal dengan guyonnya yang kadang-kadang memang sangat agak vulgar mungkin gitu. Iya, kadang-kadang jauh sekali ya. Bisa membuat orang kena kritik juga, tapi tidak sampai menggunakan diksi-diksi yang seperti itu. Mungkin kritikal dan guyonnya mancep gitu, tapi tidak seperti itu. Nah itulah cara atau komunikasi publik yang menurut saya berbeda. Nah, yang kedua saya kira komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur itu tidak hanya omongan tapi juga tindakan. Saya kira Bang Zulfan yang sangat paham dengan Gus Dur pasti tahu bahwa salah satu ciri khas Gus Dur itu adalah silaturahim. Kemana-mana. Nah kalau di elit sekarang ini mungkin ada
agak sedikit beda ya. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi belusukan itu mirip sebetulnya silaturahim. Tapi itu pun masih terbatas. Tapi itu bagus. Nah, semoga yang sekarang ini juga begitu. Paling tidak melakukan kunjungan-kunjungan kepada tokoh-tokoh, kepada orang-orang yang mempunyai semacam katakanlah pengaruh yang besar di masyarakat, terutama yang masyarakat yang tidak resmi. Kiai-kiai, pendeta, kemudian dan lain sebagainya itu. Nah, dengan cara itu saya yakin Bang Zulfan tahu bagaimana cara Gus Dur itu meredam konflik-konflik dengan silaturahim. Ya, mungkin Bang Zulfan bisa cerita juga soal cara Gus Dur bersilaturahim itu. Ya paling rajin ya. Iya. Selama jadi ketua umum PBNU, itu rajin sekali datang ke seluruh cabang-cabang NU kan, kabupaten, kota, bukan hanya provinsi. Itu kan juga dengan silaturahim seperti itu mencegah pikiran-pikiran yang negatif atau ingin memecah belah untuk masuk di tengah-tengah itu kan. Ya, nah sekarang bedakan dengan misalnya apa yang terjadi di PBNU sekarang yang relasinya kadang-kadang menjadi sangat dianggap sebagai konfliktual. Karena penyelesaian yang dilakukan oleh PBNU sekarang ini cenderung kepada penyelesaian yang legal formal. Ya, sedikit-sedikit kemudian dipecat, sedikit-sedikit kemudian diganti. Kayak begitu nggak dilakukan oleh Gus Dur. Iya. Modalnya ketok palu aja ya. Prof, tadi mungkin kan sempat disinggung ya, sering ke PBNU segala macam gitu ya. Itu ketika beliau sebagai ini kan ketua PBNU. Terus waktu berjalan menjadi presiden segala macam. Nah, itu ada nggak perubahan-perubahan pola relasi antara Prof dengan beliau ketika beliau menjadi sosok ketua umum PBNU dan menjadi presiden bahkan menjadi pembantunya itu? Ada pola perubahan? Ya tentu harus ada lah ya. Karena Gus Dur sebagai presiden mesti harus diatur oleh protokoler. Nah, protokoler itu kan berlaku untuk semua. Bukan hanya karena Anda temannya atau saudaranya kemudian Anda bebas dari protokoler. Nah, sejauh yang berkaitan dengan protokoler, saya sebagai menteri ya tidak bisa seperti kalau di dalam acara formal itu kemudian seenaknya sendiri seperti sebelumnya begitu ya. Ya ngomong mesti harus diatur ya. Saya selalu memanggil kalau dalam acara formal ya Pak Presiden. Ya kayak begitu. Tapi di dalam situasi yang santai yang tidak ada urusan resmi ya mungkin bisa lebih loose ya, lebih ya misalnya komplain misalnya, Gus, saya ini jadi menteri kok uangnya lebih sedikit daripada ketika saya jadi pengamat misalnya gitu. Gimana Gus? Gus jawabnya ya sampean cari sendiri. Tanya saya. Itu aja jawabannya. Iya. Tapi orang kan waktu itu mengenal Prof Ikam ini sebagai analis politik lah, terutama di dunia akademis. Kemudian beliau menjadi Menristek ini Bang. Ini agak ajaib gitu, sebuah dunia yang sangat jauh sekali gapnya gitu loh antara dunia akademisi politik ke Menristek. Makanya waktu itu sempat muncul banyak semacam inilah kekurang percayaan diri masyarakat gitu loh. Merasa agak bagaimana sih Gus Dur ini memilih menterinya gitu. Dulu Prof Ikam merasa seperti apa? Merasa layak nggak di posisi? Ya, sebelum ada kayak begitu saya yang pertama yang nanya sama Gus Dur. Jadi ketika saya diumumkan paginya kan sorenya saya ke Istana Negara kan. Terus saya nanya, Gus, kok saya dijadikan Menteri Ristek ini gimana? Loh kan sudah diumumkan, sampai gimana kok? Malah nanya saya, nah iya Gus, kira-kira apa itu yang membuat Gus Dur mengangkat saya menjadi menteri? Ya karena Anda kan memang orang yang bergaul dan hidup di dalam dunia riset. Kalau bergaul dalam dunia riset itu kan tidak peduli Anda riset soal ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, ilmu teknologi, prinsip-prinsip riset kan begitu satu. Yang kedua, mungkin dengan latar belakang sampeyan itu malah membawa sesuatu di dalam dunia riset yang memang belum
pernah ada misalnya saja elemen budaya dibawa ke dalam dunia riset Indonesia yang sampai pada saat ini ketika Gus Dur bilang itu masih menjadi semacam monopoli dari orang-orang yang teknokrat yang gitu ya. Yang sulit dan jauh di mata masyarakat itu. Nah mungkin sampean bisa memberikan satu warna baru di sana. Yang ketiga tentu saja kan saya ini kan presiden kan punya semacam visi dan punya keinginan tertentu yang terkait bukan hanya pada teknokrasi. Misalnya saja ya background kita ini kan sama Kang. Ya, di dunia yang kita berasal ini kan soal-soal yang namanya riset, teknologi dan sebagainya kan mungkin masih agak jauh lah ya. Nah, bagaimana kalau kita juga yang membawa itu ke sana? Kan lebih enak. Karena berbahasanya itu membawa pesan-pesan ini kepada dunia pesantren, dunia keumatan dan lain sebagainya. Jadi ada untungnya. Sementara kalau urusan teknokrasinya, ya sudah Anda kan punya deputi, sampean punya deputi, sampean punya direktur, sampean segala macam yang ada itu tinggal diberikan semacam kebijakan-kebijakan makro. Berarti Gus Dur tidak salah ya memilih Prof sebagai Menristek. Ya kalau menurut saya apa yang terjadi di masyarakat pada waktu itu sangat make sense, Mas. Kenapa make sense? Karena barangkali rakyat Indonesia kan suka lupa. Ya, Anda menteri apa? Bukan, karena menteri Ristek yang pertama itu Pak Sumitro itu kan juga bukan teknokrat dalam teknologi. Ekonom kan juga begitu. Tapi mungkin riset yang teknologi ini semakin menjadi kebanggaan di era Soeharto ketika mengangkat. Ya itu. B.J. Habibie juga. Ya Prof. itu karena jadi, kemudian orang melihat idealnya Menristek ya kayak B.J. Habibie. Ya kemudian direduksi bahwa riset dan teknologi itu adalah teknologi. Sementara posisi menteri sampai hari ini pun gimana menteri kesehatan kok dari bisnis itu loh. Nggak ada yang komplain kan. Makanya sejak saat itu. Ya sejak saat itu saya itu karena saya pengamat politik memahami bahwa nomor 2 yang pertama karena rakyat secara luas, nomor 2 itu yang lebih penting adalah kenapa muncul kontroversi itu karena targetnya itu bukan saya. Targetnya itu adalah Almarhum Gus Dur. Bagaimana cara membuat Gus Dur itu seolah-olah bad dan lain sebagainya. Ya caranya ya menterinya kalau ada dikritik, cara-cara kayak gitu kan bisa. Makanya Gus Dur nggak pernah memperhatikan yang model-model kayak gitu ya. Jarno ya biarin aja, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Jadi kalau kita menyinggung sedikit dalam situasi pemerintah sekarang, iya, tentu kan harapan besar, sangat besar harapan kita. Ada perbaikan, ada perubahan, ada perkembangan, pertumbuhan kan gitu. Nah, Prof. Ikam melihat kans untuk ke arah sana besar nggak? Ya kalau saya melihat ini kan terlalu dini ya, Bang. Saya tidak seperti pengamat-pengamat lain yang terlalu yakin dengan idiom 100 hari itu. Saya boleh dikatakan tidak terlalu percaya karena terlalu Amerika sentrik. Kalau di Amerika kan memang ada ukurannya, karena memang itu sudah jadi patokan dan kemudian ada ukuran-ukurannya. Tapi kalau di Indonesia 100 hari itu soal anggaran aja masih belum beres kalau kita mau mengukur ya. Tapi bahwa kita bisa berpegang kepada apa yang sudah dilakukan oleh presiden baru dan kira-kira proyeksinya kayak apa itu bisa. Walaupun itu tentu dengan a grain of salt ya, dengan dengan sedikit mengerem lah dan tidak terlalu percaya begitu saja apa yang kita harapkan dan kita proyeksi. Jadi patokan saya adalah bahwa Presiden Prabowo itu kan mempunyai mandat. Dan yang kedua, beliau itu juga berjanji bahwa selain akan melanjutkan apa yang sudah baik dari Pak Jokowi sebelumnya, beliau juga akan melakukan tindakan-tindakan yang memang menjadi keinginan dari masyarakat atau rakyat banyak. Misalnya di dalam
penyelesaian masalah-masalah terkait dengan korupsi. Nah itu saja sebagai pengamat politik kita kemudian harus mengikuti, jangan terlalu dini menjudge ya. Tetapi kita boleh melakukan kritik seperti yang barusan saya katakan tadi dalam komunikasi politik. Tapi kalau kita lihat misalnya di dalam pemberantasan korupsi kan sekarang korupsi kan luar biasa. Waduh. Luar biasa kan? Yeah. Nah, kalau kita kemudian menuntut Pak Prabowo menyelesaikan dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, ya itu namanya menggantang asap. Tetapi kita melihat konsistensi aja bahwa beliau di dalam statement yang terakhirnya akan berusaha misalnya dalam soal Pertamina ini kan akan dibereskan. Memang saya harus juga memberi catatan bahwa di Indonesia ini terutama para elit itu selalu kalau berbicara kan mempunyai kata kunci. Nah, seringkali yang saya deteksi itu kata kunci akan itu loh, Bang Zulfan. Nah, kata bersayap. Kita akan begitu. Nah, akan itu kan sesuatu yang sangat bisa iya bisa enggak, Bro. Iya, itu yang harus kita teliti sudah sampai di mana nanti. Ya, misalnya Danantara kita akan membuat satu holding, super holding yang luar biasa dan akan seperti Temasek. Nah, kata-kata akan itu sayangnya di Republik kita ini oleh publik biasanya dianggap sudah. Nah itu kan yang salah kan bukan yang ngomong juga kan, ya yang gampang percaya bahwa akan itu sama dengan sudah itu. Nah makanya kalau saya tidak terlalu menganggap bahwa keberlanjutan yang dijadikan pegangan Prabowo harus kemudian dijudge. Kita lihat aja tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah dengan cara begitu maka kita kemudian bisa berusaha agak fair. Ya, nah nanti kalau kemudian sudah 5 tahun kita kan bisa mengevaluasi lagi atau per tahun lah. Nah, akhirnya kita tidak akan seperti ketika Pak Jokowi berkuasa 10 tahun lalu kemudian sekelompok orang ya yang mula-mula waduh luar biasa menyubio-nyubio dalam istilah Jawanya ya. Wah, tetapi ujung-ujungnya nangis. Ya kan? Kenapa harus nangis? Kalau saya jujur aja, saya sebagai warga negara Indonesia bukan sebagai pengamat politik, memang memilih Pak Jokowi di dalam pemilihan presiden 2 kali malahan. Karena saya memang setuju dengan apa yang diprogramkan. Tetapi meanwhile, saya sebagai pengamat politik kan juga mengkritik beliau asal ada sesuatu yang menurut saya tidak tepat. Kalau nggak percaya baca aja buku saya Demokrasi sebagai Tanggung Jawab. Itu tidak ada tokoh di Indonesia yang tidak saya kritik. Ya kan? Nah, itu yang membuat saya kemudian tidak malah menangis gitu. Ya memang presiden kita ya ada keberhasilannya, ada kemudian juga hal-hal yang harus dikritik kan begitu. Jadi proporsional. Nah itu kalau menurut saya, cara saya mungkin ya tidak populer lah, tapi cara saya memang begitu. Jadi I am responsible for what I'm doing. Ya jadi kan memang orang mengkritik, mengkoreksi itu kan bagian dari sikap oposisi ya. Mungkin kalau ditarik yang lebih jauh lagi. Ya. Tapi kan itu tetap harus dianggap positif kan? Iya, dan oposisi itu tidak harus berarti menentang apapun. Ya, oposisi kan memberi alternatif itu juga bisa oposisi kan? Iya. Emangnya kalau misalnya nih dalam politik ya misalnya di Inggris ya, karena parlementarian ada partai oposisi. Apa partai oposisi itu selalu menentang 100% kan enggak juga. Kadang-kadang memberikan alternatif dan namanya alternatif itu bisa diterima, bisa ditolak juga. Jadi jangan baperan kalau istilahnya orang sekarang. Jadi baperan dalam pengertian anti kritik atau kemudian over di dalam mengkritik. Sebab bahaya Bang kalau kita anti kritik atau anti oposisi. Sebab menurut salah seorang intelektual Italia, Umberto Eco namanya, novelis dan lain sebagainya. Itu salah satu pertanda awal dari fasisme itu adalah ketakutan terhadap oposisi, terhadap perbedaan.
Nah kalau belum apa-apa di Republik ini kemudian digembar-gemborkan Indonesia tidak mengenal oposisi, ya harus dijelaskan di dalam hal apa dan pengertian apa. Kalau di dalam sistem parliamentarian versus presidensial memang tidak ada yang namanya oposisi, nomenklatur dari oposisi itu. Tetapi oposisi sebagai satu sikap itu adalah kewajiban atau hak dari warga negara. Long tidak usah jadi warga negara dalam pengertian ini. Jadi orang biasa aja tiap hari kita menggunakan semacam oposisi. Tanya kepada istri, saya pakai baju apa? Yang itu, oh enggak lah saya pakai ini. Itu kan semacam alternatif juga. Itu kan perilaku oposisi. Tapi kalau kemudian apapun harus ditentukan oleh the leader, oleh penguasa, ya misalnya mau menghadiri apa namanya rapat yang ada di Magelang itu aja, retret aja kemudian harus mendengarkan atau memperhatikan atau mengikuti yang kayak begitu itu kan sudah apapun itu ndak inilah ndak apa ya ndak proper menurut saya ya, karena itu mencampurkan antara dua fungsi negara dan fungsi politik gitu. Nah, jadi Prof, apa yang menyebabkan kadang-kadang timbul rasa sungkan kan gitu dari banyak pengamat juga atau dari kelompok yang katakanlah kita sebut belum oposisi, tapi menuju ke oposisi kan gitu, baru kasih pendapat-pendapat yang agak sedikit berbeda kan gitu. Nah kadang-kadang kan mereka itu agak sungkan ya menyampaikan pikiran yang sesungguhnya. Ya mungkin sungkan karena sopan, mungkin sungkan karena omongan yang dikemukakan memang tidak bermutu kan bisa juga. Atau mungkin sungkan karena apa? Karena dia mengalami trauma kan bisa macam-macam. Tidak bisa kita gebyau ya. Tetapi bahwa katakanlah berbeda pendapat itu kan hak asasi. Nah kalau memang mengakui bahwa berbeda pendapat itu hak asasi, itu kan sama dengan oposisi, itu juga bagian dari elemen berbeda pendapat itu. Loh kenapa harus sungkan? Nah makanya ya kalau memang tidak mempunyai kapasitas untuk mengekspresikan dengan apa statement yang pas dan lain sebagainya, ya hati-hati aja begitu. Karena kadang-kadang kan itu yang terjadi kan. Atau sama sekali jangan bicara lah kalau sungkan ya. Ya mungkin bahasa isyarat saja. Prof, apa nih kritik terbesar Prof terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan kabinet gemuknya ini nih? Nah ya Anda sudah mengatakan yang satu ya, kritik saya ya gemuk itu. Karena gemuk itu jadi konon, sesuai dengan kampanyenya gemoy dulu, benar-benar gemoy jadinya gitu. Iya, karena kegemukan adalah kalau kita menggunakan metafor badan dan kesehatan itu konon kegemukan itu adalah problem. Obesitas itu. Iya. Semoga kegemukan ini tidak karena obesitas, tapi karena memang necessity. Tapi kan necessity-nya kan harus diukur juga, ya kan? Kita ini lagi katanya mengalami efisiensi, pemangkasan dan lain sebagainya, kok malah begitu kan? Itu kan anomali jadinya. Ya, yang lebih penting lagi saya kalau mengemukakan apa ya kritik saya adalah bagaimana menjembatani secara lebih konkret antara gagasan keberlanjutan dengan perubahan. Karena dua-duanya itu mau dipergunakan. Nah, tetapi keberlanjutan yang sekarang sedang berjalan 4 bulan ini, tampaknya keberlanjutan yang harus diberikan warning. Dan warning itu sudah terjadi dilakukan oleh para mahasiswa, para sivitas akademika. Indonesia Gelap kemarin. Iya kan, Indonesia Gelap. Suka atau tidak suka, itu adalah semacam oposisi tadi itu atau pemberian alternatif lah istilahnya yang kita. Nah, menurut saya kenapa saya mengkritik kenapa keberlanjutan ini harus diberikan komentar? Karena ada yang tidak match, ya. Misalnya saja kita mau melanjutkan misalnya IKN misalnya.
Tetapi pada saat yang sama kita juga sedang mengalami semacam masalah anggaran defisit tadi. anggaran. Nah, lalu kita juga menginginkan atau pemerintah Pak Prabowo katanya menggagas membuat MBG Giant City Wall. Itu kan biaya juga. Kalau MBG sudah berjalan ya, walaupun belum sempurna tapi sudah berjalan. Itu kan juga butuh biaya. Nah, apakah keberlanjutan semacam ini itu make sense atau tidak? Jangan sampai nanti kemudian omon-omon itu kembali menjadi bumerang. Ya, gara-gara kemudian tidak bisa melaksanakan apapun. Nah, itu yang saya kritik, karena kemudian kita ini tidak sedang baik-baik saja dalam soal kemampuan ekonomi kita. Indonesia ini kan suka atau tidak suka harus mengakui sedang juga dibayangi oleh krisis moneter atau krisis fiskal. Dampak krisis dari negara lain juga. Nah, iya, bahkan ini dunia loh, bukan hanya Indonesia. Makanya menurut saya kita ya, karena itu sudah menjadi platform dari Pak Prabowo untuk melanjutkan. Ya, sebagai warga negara ya kita ya mengikuti, tetapi tetap dalam posisi yang kritis tadi itu. Nah, kritik saya seperti itu tadi. Kira-kira menurut Prof, beliau kuat nggak menarik gerbong yang gemuk ini istilahnya untuk berjalan on the track? Hingga nah, kalau kita lihat dari yang sedang berjalan sekarang ini, ya tampaknya masih harus dibuktikan itu. Kata halusnya begitu. Saya tidak mengatakan tidak bisa karena saya bukan Tuhan kan ya. Tapi kayaknya memang harus dibuktikan. Karena bagaimanapun juga ya, dalam situasi yang disorot oleh banyak pihak, terutama oleh publik ini, beliau juga harus juga melihat itu sebagai satu second opinion dari publik. Ya. Jadi jangan kemudian ya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tentu akan memperhatikan hanya kabinet menteri-menteri yang ini, yang lain-lain biarkan. Nggak bisa begitu. Iya. Ya semuanya harus diperhatikan satu persatu. Ya. Terus Prof kan begini, dari sudut bisa disebut teori atau pandangan ya tentang politik, kita kan melihat bahwa tadi kan disebut soal 48 anggota kabinet dan badan-badan yang lain-lain begitu banyak. Ini kan kalau kita lihat kan sangat akomodatif ya terhadap para pendukung calon presiden yang kemudian menjadi presiden yang berjasa lah. Sebut yang berjasa. Dan yang paling berjasa di dalam keberhasilan Prabowo menjadi presiden kan diakui sendiri oleh Prabowo bahwa ini adalah Pak Jokowi. Ya. Begitu besar dukungannya. Tetapi kan ada porsi lain yang kita sebut dengan partai politik, partai-partai pendukung ini. Nah, sehingga kabinet kita ini menjadi gemuk sekali. Kalau kita sebut gemuk ya, walaupun Pak Prabowo sendiri sudah membantah. Kita kenapa 48 kalau dibandingkan dengan Timur Leste, dibandingkan dengan Eropa. Eropa yang sama dengan Indonesia ya memang lain ya, problemnya kan masih sebenarnya tidak bisa dibandingkan seperti itu ya. Tapi ya sudahlah, itu kan perbandingan simpel kan gitu. Nah, jadi kalau menurut Prof dari segi ilmu politik akomodatif ini positif nggak? Tergantung dari ininya, perspektif kita melihat. Kalau saya melihatnya, karena memang perspektif saya memang seperti ini ya, jadi melihat yang namanya akomodatif di dalam sistem pemerintahan kita ini adalah bagian integral dari apa yang selalu saya sebut sebagai kartelisasi politik. Jadi dalam usaha kemudian melakukan mobilisasi dari masyarakat politik, partai politik, parlemen dan lain sebagainya itu, maka dilakukanlah kartelisasi. Jadi menghentikan oposisi atau dissent tadi itu dengan memberikan positioning macam-macam.
apakah itu kabinet, apakah itu komisaris, dan itu konsekuensinya mau tidak mau adalah penggemukan tadi itu. Nah sekarang artinya kan efeknya itu seperti apa gitu kan? Ya, efeknya yang paling bisa dimengerti adalah tidak ada oposisi tadi itu. Dalam pengertian tidak ada partai politik kecuali yang potensial itu, yang tidak mendapat bagian itu, yang potensial oposisi. Tapi itu nanti dicarikan cara lain untuk domestikasi, istilah saya itu. Itu salah satu keuntungannya dari kalau kartelisasi politik itu berhasil. Tetapi masalahnya di dalam ketatanegaraan ya itu lebih banyak madorotnya, karena kemudian secara fiskal itu menghabiskan anggaran dan belum tentu itu efektif yang banyak tadi itu. Nah itu sekarang kan prerogatif presiden. Anda mau milih yang mana? Mau melanjutkan kartelisasi itu atau Anda mau mencoba untuk mencari cara agar supaya bukan hanya menggemukkan itu, tetapi mengefektifkan kinerja. Yeah. Nah, kartelisasi akan bermanfaat atau berhasil ketika secara ekosistem itu memungkinkan, artinya tidak sedang ada krisis ekonomi. Ya, nah, tapi kalau dalam krisis ekonomi kan malah merepotkan juga. Akhirnya apa yang terjadi adalah potensi untuk melakukan korupsi yang dilakukan oleh aparat-aparat atau bagian-bagian dari negara dengan N kecil itu menjadi membesar juga. Jadi sum total ya, seluruh hitungan dari kartelisasi itu akhirnya akan merugikan. Nah, satu hal yang menarik lagi, ini kan juga menyangkut, bisa disebut komunikasi politik juga ya, Prof. Ya. Bahwa Prabowo kan mengakui, saya ini, Pak Jokowi ini adalah sebagai pendukung utama. Ya. Sangat besar pengaruhnya kan. Itu satu. Kedua, ini bicara seorang presiden. Saya kok yang minta Pak Jokowi itu untuk cawe-cawe, ya kan? Salahnya di mana? Kan itu. Nah sementara kan orang mengatakan Jokowi cawe-cawe nih. Pak Prof bilang, saya yang minta. Nah ini menurut Prof gimana nih? Ya gini Bang, kalau saya nih sebagai pengamat politik ya, kadang-kadang statement di publik itu tidak harus dikemukakan. Itu bukan berarti tidak jujur ya. Tapi mengemukakan hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan tidak dengan cara di publik itu kan juga bisa. Tapi akhirnya yang karena itu dibawa ke publik, akhirnya dua hal itu menjadi kemudian kontroversial. Ya kan? Maksudnya Pak Prabowo mungkin ya ini baik mengakui dengan jujur bahwa saya mengakui dengan jujur bahwa kemenangan saya antara lain karena ada Pak Jokowi. Dan saya memang meminta, itu kan jujur. Kata Almarhum Agus itu Pak Prabowo itu adalah orang yang jujur. Barangkali di situ bagus. Tetapi di dalam statement politik, kejujuran kayak begitu itu malah menjadi semacam bumerang, semacam apa ya, minyak untuk mereka yang memang pandai di dalam menciptakan wacana-wacana baru yang kemudian akhirnya negatif. Betul kan, dia mengaku sendiri kan. Jadi memang cawe-cawe Jokowi lagi yang kena kan. Ya selain Pak Prabowo. Ya. Nah akhirnya kan kalau menurut saya memang penasihat Pak Prabowo dalam segi public communication itu harus belajar betul. Ya, kalau perlu cara Jawa Pak Jokowi itu loh kalau berkomunikasi. Ya, tidak kemudian frontal, Pak. Ya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin Pak Zulfan atau Bang Zulfan lebih tahu karena mungkin background dari militer dan sebagainya. Jadi beliau itu jujur pun harus dikemukakan dengan tegas di depan. Tapi di dalam politik kadang-kadang itu apa yang disebut on stage dan backstage itu beda. Nah ini
ya seperti katakan Bu Mega. Nah, Bu Mega itu juga kan sebetulnya ada kemiripannya. Siapa yang menasihati Bu Mega sehingga membuat statement-statement yang seperti kayak begitu itu? Jangan-jangan tidak ada yang berani menasihati. Ya, tapi manusia itu kan butuh penasihat tadi loh, alternatif tadi itu. Nah, oleh karenanya ya tidak ada yang kemudian bisa dianggap keliru kecuali mungkin secara taktis public speaking itu mesti harusnya dibedakan. Nah, kapan saya harus mengumumkan kejujuran saya sebagai seorang individu dan kejujuran di dalam pengertian bahwa ini akan dimengerti oleh publik yang beda. Di dalam ilmu wacana ya, Pak Zulfan mesti lebih tahu. Kadang-kadang satu ujaran itu yang intended, yang dimaksudkan oleh si pengujar itu tidak sama dengan makna yang dimengerti oleh pendengarnya. Iya. Ya, kita mengutakan A, maksud saya A, tapi si B, si sana itu mendengarkan B. Kesannya nggak sama. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam manajemen public speaking yang bagus. Dan itu kan yang paling... ini mumpung baru 4 bulan ya, ini bakal lama loh. Mungkin 10 tahun lagi Pak Prabowo kan akan mungkin menjadi presiden. Jadi ya belajarlah. Ya seperti Pak Harto dulu kalau kita ingatkan beliau waktu pertama jadi presiden kan belajar. Pendiamnya luar biasa. Jalan saja menunduk kok beliau itu. Presiden loh itu. Jalannya menunduk di dalam publik. Jadi sambil melihat bagaimana situasi yang ada. Nah, setelah beliau lama bisa menguasai, saya harus begini. Tapi ini kan enggak, pidatonya kemudian menunjukkan bahwa ya itu tadi susah membedakan antara ruang publik dan ruang private. Ya bagi orang-orang tertentu senang Mas gitu. Wah, kita punya presiden yang gagah berani. Ya tapi ntar dulu ya, pihak-pihak yang anti sama kayak gitu kan juga memanfaatkan posisinya begitu. Apalagi nih di dunia yang banyak sekali Jawanya kan. Pak Jokowi itu gara-gara menggunakan cara-cara komunikasi publik Jawa itu banyak orang yang tidak merasa bahwa mereka kemudian sudah itu masuk di dalam hegemoni makna yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Sampai ada istilah katanya Pak Jokowi belok kanan, sen kiri. Ya kan? Sen kiri belok kanan gitu. Dia sen kiri tapi beloknya ke kanan kan? Kalau dalam kultur Jogja dan Solo itu ada istilahnya gelembuk Solo dan yang satunya itu yang dari Jogja itu ya. Umuk Jogja gitu. Jogja itu umuk, tapi kalau komandan itu ya gelembuk. Tapi kalau benar orang Jawa terbalik, yang umuk itu orang Solo, yang gelembuk orang Jogja. Yang mana yang benar? Pokoknya ada dua itulah. Nah, Pak Jokowi menggunakan gelembuknya itu luar biasa kalau menurut saya ya dari segi kultur. Ya, bahasa yang dipakai dan kapan dia menyampaikan itu baru sekarang orang wah iya saya udah dikadali terus nangis. Prof, ini kan dukungan terhadap presiden ini kan sangat besar ya Prof. Baik ya, kepuasan masyarakat katanya tinggi segala macam, kemudian di parlemen, partai politik, sehingga kemudian muncul istilah akan terjadi koalisi permanen segala macam ke depan. Nah, bagaimana Prof melihat jika misalnya koalisi permanen ini terbentuk, akankah itu menyehatkan demokrasi untuk generasi-generasi kita di masa yang akan datang itu? Ya pertama-tama tidak ada koalisi permanen itu. Itu hanya ada di Wakanda aja kata-kata kayak begitu. Ya, namanya koalisi itu kayak karena kebutuhan temporer mereka bersatu. Ya, taktikal. Yang kedua, yang kalau menggunakan perspektif saya kartelisasi, ya itulah yang disebut kartelisasi dalam praktek. Mengajak semua orang dimobilisasi supaya tidak lepas dari powernya. Orde Baru sudah menggunakan zona ini ya. Tapi semakin kesini semakin canggih kartelisasinya.
Karena zaman Orde Baru tidak banyak menggunakan biaya tinggi. Kalau sekarang ini, waduh, biayanya tingginya bukan main kan. Nah, oleh karena itu ya tidak efektif. Karena kesetiaan yang diperoleh dari situ ya kesetiaan seperti itu. Apalagi di semu gitu, bisa kesetiaan semu. Iya ya, namanya politik yang semu itu kan mungkin kadang-kadang lebih banyak daripada yang tidak semu. Tapi itu lagi-lagi akan lebih parah lagi kalau di dalam arrangement koalisi tadi itu lalu kemudian yang dijadikan atau dipilih sebagai aparat pendukungnya itu adalah orang yang sekenanya saja. Jadi contoh saya tidak apa ya ad hominem ya, tetapi misalnya saja di dalam kabinet Pak Prabowo itu ada menteri-menteri yang kemudian malah menjadi kontroversi di dalam masyarakat ya. Misalnya di dalam kaitan mengenai apa namanya gas melon, gas 3 kilo ya pendidikan, dan itu kan malah kemudian merugikan mobilisasi yang seperti tadi itu atau akomodasi kalau istilahnya Bang Zulfan. Berarti masih bisa kita katakan kalau Presiden Prabowo ini belum quote and quote bisa menempatkan orang pada tempatnya dong, Prof. Bisa seperti itu? Nah, karena bagaimanapun kan tidak bisa sendirian, Mas. Beliau kan juga harus mencari. Memangnya kalau misalnya Bang Zulfan dari partai X gitu, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya mau mengangkat si ini, kalau yang punya partai nggak setuju bagaimana? Akhirnya kan harus kompromi politik lagi. Iya, nah makanya tidak mudah hanya menyalahkan Pak Prabowo. Iya, jadi kan memang kalau kita lihat kan the right man and the right place itu kan yang penting. It's easy to say, tapi untuk melaksanakan kadang-kadang enggak. Nah, Pak Harto pada waktu membentuk kabinetnya sejak pertama itu tidak mempunyai kesulitan kayak begitu karena betul-betul yang namanya prerogatif beliau bisa dilaksanakan dengan sangat leluasa. Ngambil teknokrat siapa yang mau bicara? Nggak ada. Partai-partai yang mau ngeyeli nggak ada. Sekarang kita tanggung, Prof. Teknokrat bukan birokrat tanggung, ya kan? Oke, Prof. Kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol nggak terasa ya. Iya, namanya ngobrol ya begini. Dan kita kan, saya tahu Prof ini menjadi imam taraweh juga. Iya, ya kan? Betul. Jadi malam ini mau taraweh, Prof ya? Taraweh. Menghadapi malam Ramadan, ya mudah-mudahan semua puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita menjadi sukses dalam keimanan dan amalia. Ya, dan terima kasih saya juga diundang oleh Bang Zulfan, tidak pernah menyangka saya ini. Rezeki saya ini. Saya justru bilang sama Hairul tadi, memangnya Prof Ikam mau tuh ke sini. Insya Allah, masa ketemu kawan lama nggak mau. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.